Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Novita dari kelas B1 BK. Di sini saya akan menjelaskan masalah-masalah dalam belajar dan pembelajaran. Adapun video ini akan saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi dan kurikulum pembelajaran. Nah, sebelum kita membahas tentang materi masalah-masalah dalam belajar dan pembelajaran, kita simak dulu pendahuluan berikut ini atau latar belakang dalam masalah-masalah belajar. Tugas utama seorang guru adalah membelajarkan siswa. Nah, ini berarti bahwa bila guru bertindak mengajar, maka diharapkan siswa belajar. Nah, dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah ditemukan hal-hal berikut. Guru telah mengajar dengan baik. Ada juga siswa belajar dengan giat. Ada siswa yang berpura-pura belajar. Ada siswa belajar setengah mati. Bahkan ada pula siswa yang tidak belajar. Ada juga guru bingung menghadapi keadaan siswa. Ada juga guru tersebut berkonsultasi dengan konselor sekolah. Nah, petugas pendidikan tersebut menemukan adanya masalah-masalah yang dialami siswa. Ada masalah yang dapat dipecahkan oleh konselor sekolah. Ada pula masalah yang harus dikonsultasikan dengan ahli psikologi. Di sini, guru menyadari bahwa dalam tugas pembelajaran ternyata ada masalah-masalah belajar yang dialami oleh siswa atau peserta didik. Bahkan, guru memahami bahwa kondisi lingkungan siswa juga dapat menjadi sumber timbulnya masalah-masalah belajar. Guru yang profesional berusaha mendorong siswa agar belajar secara berhasil. Ia menemukan bahwa ada bermacam-macam hal yang menyebabkan siswa belajar. Ada siswa yang tidak belajar karena dimarahi oleh orang tua. Ada siswa yang enggan belajar karena pindah tempat tinggal. Ada juga siswa yang sukar memusatkan perhatian. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan, yaitu pembahasan kita pada kali ini yaitu tentang masalah-masalah dalam belajar. Adapun poin yang pertama yang akan saya ambil yaitu tentang definisi masalah belajar. Nah, definisi masalah belajar ini apa sih? Menurut Prayitno mengemukakan masalah belajar adalah sesuatu yang tidak disukai adanya, menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri dan orang lain, ingin atau perlu dihilangkan. Nah, masalah ini dapat muncul di mana saja, tak terkecuali dalam belajar. Masalah-masalah yang dialami oleh siswa apabila tidak segera diatasi tentunya akan menghambat proses belajar siswa dan akan berdampak pada pencapaian tujuan dari belajar tersebut. Nah, apa sih masalah belajar? Masalah belajar yaitu ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Ada yang melihat sebagai tidak terpenuhi kebutuhan seseorang dan ada pula yang mengartikannya sebagai sesuatu hal yang tidak mengenakan atau sesuatu yang dapat menghambat seseorang dalam mencapai tujuannya. Nah, di sini siswa akan berhasil gitu ya dalam proses pembelajarannya apabila si siswa tersebut tidak mempunyai masalah dan permasalahan siswa tersebut gitu ya. Nah, jika tidak segera diatasi atau ditemukan solusinya, maka siswa ini akan mengalami kegagalan atau kesulitan belajar yang dapat nantinya mengakibatkan rendah prestasinya, rendah prestasi belajar, minat belajar atau tidak dapat melanjutkan belajar.
Poin yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi masalah belajar. Nah, di sini ada dua faktor yang dapat mempengaruhi masalah belajar. Yang pertama, faktor internal belajar, terus yang kedua, faktor eksternal belajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu faktor internal belajar. Aktivitas belajar juga dapat diketahui oleh guru dari perlakuan siswa terhadap bahan belajar. Proses belajar sesuatu dialami oleh guru dan aktivitas belajar sesuatu dapat diamati oleh guru. Nah, proses belajar ini merupakan hal yang kompleks. Nah, si siswalah yang menentukan terjadi atau tidak terjadinya belajar. Untuk bertindak belajar, siswa menghadapi masalah-masalah intern atau masalah-masalah yang ada dalam dirinya, gitu ya. Nah, jika siswa tidak dapat mengatasi masalahnya, maka ia tidak dapat belajar dengan baik. Adapun faktor yang dialami dan dihayati oleh siswa yang berpengaruh pada proses pembelajaran pada faktor intern adalah yang pertama, ada ciri khas atau karakteristik siswa. Persoalan intern ini menjadi kaitannya dengan kondisi kepribadian siswa, baik fisik maupun mental. Nah, aspek-aspek fisik tentu akan relatif lebih mudah diamati dan dipahami dibandingkan dengan dimensi-dimensi mental dan emosional. Sementara dalam kenyataannya, persoalan-persoalan pembelajaran lebih banyak dengan dimensi mental atau emosional. Masalah-masalah belajar yang berkenaan dengan dimensi siswa sebelum belajar pada umumnya berkenaan dengan minat, kecakapan, dan pengalaman-pengalaman. Bila mana siswa memiliki minat yang tinggi untuk belajar, maka ia akan berupaya untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang akan dipelajarinya, gitu ya. Nah, berbeda dengan sebaliknya, gitu. Jika siswa tidak berminat, maka dia tidak akan mempersiapkan, istilahnya hare-hare, gitu ya. Hal ini misalnya dapat dilihat dari kesediaan siswa untuk yang pertama mencatat pelajaran, yang kedua mempersiapkan buku-buku, yang ketiga alat tulis, besok apa aja yang harus dipersiapkan atau hal-hal lain yang harus diperlukan. Terus yang kedua itu ada sikap terhadap belajar. Nah, sikap ini merupakan kemampuan yang diberikan penilaian tentang sesuatu, gitu ya, yang membawa diri sesuai dengan penilaian. Adanya penilaian tentang sesuatu mengakibatkan terjadinya sikap menerima, menolak, atau mengabaikan. Siswa memperoleh kesempatan belajar meskipun siswa dapat menolak, menerima, atau mengabaikan kesempatan belajar tersebut. Dan yang selanjutnya atau nomor 3 yaitu tentang motivasi belajar. Apa sih motivasi belajar? Motivasi belajar itu adalah kekuatan yang dapat menjadi tenaga pendorong bagi siswa untuk mendayagunakan potensi-potensi yang ada pada dirinya dan potensi di luar dirinya untuk mewujudkan tujuan dari belajar itu sendiri. Nah, siswa yang memiliki motivasi belajar akan tampak pada kesungguhan untuk terlibat di dalam proses pembelajaran. Antara lain misalnya dalam keaktifan bertanya, yang kedua mengemukakan pendapat, terus yang ketiga menyimpulkan pembelajaran, yang keempat mencatat, yang kelima membuat resume, dan yang keenam mempraktekkan sesuatu, serta selanjutnya mengerjakan latihan-latihan yang diberikan oleh guru serta mengevaluasi sesuai dengan tuntutan dari pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya ada konsentrasi belajar. Nah, konsentrasi belajar ini adalah salah satu aspek penting psikologis yang seringkali tidak begitu mudah untuk diketahui oleh orang lain selain dari diri individu yang sedang belajar. Yang selanjutnya ada faktor eksternal dalam belajar.
Faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar siswa diantaranya yang pertama ada faktor guru. Dalam proses pembelajaran, misalnya kehadiran guru masih sangat menempati posisi penting gitu ya, meskipun di tengah pesatnya kemajuan teknologi yang telah merambah dunia pendidikan. Dalam berbagai kajian diungkapkan bahwa secara umum sesungguhnya tugas dan tanggung jawab guru mencakup aspek yang luas lebih dari sekedar melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Nah, di sini ada menurut Parkey 1990 mengemukakan bahwa guru itu tidak hanya sekedar sebagai guru di depan kelas saja, akan tetapi sebagai bagian dari organisasi yang turut serta menentukan kemajuan sekolah bahkan di masyarakat. Terus yang selanjutnya ada lingkungan sosial, misalnya termasuk teman sebaya. Sebagai makhluk sosial, maka setiap siswa tidak mungkin melepaskan dirinya dari interaksi dengan lingkungannya, terutama teman-teman sebaya di sekolah. Dalam kajian sosiologi sendiri, sekolah merupakan sistem sosial di mana setiap orang yang ada di dalamnya terikat oleh norma-norma atau aturan sekolah yang disepakati sebagai pedoman untuk mewujudkan ketertiban pada lembaga pendidikan tersebut. Lingkungan sosial dapat memberikan pengaruh positif dan dapat pula memberikan pengaruh negatif terhadap siswa. Yang selanjutnya ada kurikulum sekolah. Nah, dalam rangkaian proses pembelajaran di sekolah, kurikulum ini menjadi pedoman yang sangat penting yang dapat dijadikan guru sebagai kerangka atau acuan untuk mengembangkan proses pembelajaran. Seluruh aktivitas pembelajaran, mulai dari penyusunan rencana pembelajaran, pemilihan materi pembelajaran, menentukan pendekatan dan strategi atau metode, memilih dan menentukan media pembelajaran, menentukan teknik evaluasi, kesemuanya harus berpedoman pada kurikulum. Karena kurikulum ini disusun berdasarkan tuntutan perubahan dan kemajuan masyarakat. Sementara perubahan dan kemajuan adalah sesuatu yang harus terjadi, maka kurikulum juga harus mengalami perubahan. Yang selanjutnya, sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana ini sangat penting dalam pembelajaran dan merupakan faktor yang turut memberikan pengaruh terhadap hasil belajar. Misalnya keadaan gedung sekolah dan ruang kelas yang tertata dengan baik, ruang perpustakaan sekolah yang teratur, tersedianya fasilitas kelas dan laboratorium, tersedianya buku-buku pelajaran, media atau alat bantu belajar. Ini merupakan komponen yang sangat penting yang dapat mendukung terwujudnya kegiatan-kegiatan belajar siswa.
Materi yang selanjutnya adalah mengenal dan mengatasi kesulitan belajar. Dalam pelaksanaan tugas pembelajaran, guru tidak hanya berkewajiban menyajikan materi pembelajaran dan mengevaluasi pekerjaan siswa, akan tetapi juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan bimbingan belajar. Nah, di sini menurut Abdillah, tahun 2008 mengemukakan bahwa sebagai pembimbing dalam proses belajar mengajar, seorang guru diharapkan mampu yang pertama, memberikan informasi yang diperlukan dalam proses belajar. Yang kedua, membantu setiap siswa dalam mengatasi masalah pribadi yang dihadapinya. Terus yang ketiga, mengevaluasi hasil setiap langkah kegiatan yang telah dilakukan. Yang keempat, memberikan setiap kesempatan yang memadai agar setiap murid dapat belajar sesuai dengan karakteristik pribadinya. Yang kelima, mengenal dan memahami setiap murid baik secara individual maupun secara kelompok. Nah, adapun bimbingan belajar agar dapat terarah dalam upaya membantu siswa dalam mengatasi kesulitan belajar, maka perlu diperhatikan gitu ya langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, ada identifikasi. Nah, identifikasi ini merupakan suatu keharusan yang penting karena kegiatan yang diarahkan untuk menentukan siswa yang mengalami kesulitan belajar. Yang kedua, ada diagnosis. Diagnosis ini yaitu keputusan atau penentuan mengenai hasil dari hasil pengolahan data tentang siswa yang mengalami kesulitan belajar dan jenis-jenis kesulitan yang dialami oleh siswa. Terus yang ketiga ada prognosis, dan yang keempat ada terapi atau pemberian bantuan serta tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini adalah usaha untuk mengetahui keberhasilan bantuan yang telah diberikan kepada siswa, dan tindak lanjut yang didasari dari hasil evaluasi terhadap tindakan yang dilakukan dalam upaya pemberian bimbingan. Poin selanjutnya yaitu cara mengatasi kesulitan belajar atau usaha dalam mengatasi kesulitan belajar. Dalam rangka